Teman, nama saya Desti Moriati Telambanua. Saya seorang mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 di Universitas Sarimitera Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal ujian tengah semester di Psikologi Komunikasi. Yang pertama, sebagai public relation di masa depan, mengapa harus mempelajari psikologi komunikasi? Yang kedua, jelaskan apa saja teori-teori Johari Window. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep diri dan apa saja pengaruhnya dalam diri kita sendiri. Yang pertama, sebagai seorang public relation, mengapa harus mempelajari psikologi komunikasi? Karena nantinya ketika kita menjadi seorang wartawan ataupun kita akan menjadi seorang humas ataupun kita akan bekerja di suatu perusahaan ataupun bisa jadi kita akan membuka usaha kita sendiri, maka yang kita temui adalah orang-orang banyak. Ketika kita menyampaikan informasi kepada orang-orang tersebut, maka reaksinya berbeda-beda. Jadi, ketika kita sudah mempelajari psikologi komunikasi ini, maka kita akan mampu berkomunikasi yang baik dan benar kepada siapakah kita berkomunikasi. Kepada guru kah, kepada dosen kah, kepada orang tua kah, atau kepada kawan kita sendiri. Yang kedua, jelaskan apa saja teori-teori Johari Window. Teori-teori Johari Window ini merupakan suatu teori yang digunakan untuk membantu orang tersebut untuk memahami dirinya sendiri dan memahami diri orang lain. Teori Johari Window ini ditemukan oleh Joseph Huff dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori-teori Johari Window ini ada beberapa bagian. Yang pertama, open self atau wilayah terbuka. Open self ini atau wilayah terbuka ini merupakan suatu keadaan seseorang di mana seseorang ini mampu terbuka terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Contohnya, ia lebih cenderung melemparkan senyum kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, blind self atau wilayah buta. Blind self atau wilayah buta ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang ini mampu memahami diri orang lain tetapi ia tidak mampu memahami dirinya sendiri. Contohnya, ketika ia bertemu orang baru, maka ia lebih asik bercerita padahal dirinya adalah seorang pendiam. Kemudian, yang ketiga, hidden self atau wilayah tersembunyi. Hidden self atau wilayah tersembunyi ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mampu merahasiakan apa yang telah terjadi dalam dirinya sendiri, tidak perlu diceritakan atau dipublikasikan kepada orang lain. Contohnya, ketika ia berteman lama kepada orang lain, maka ketika ia bercerita kepada orang tersebut, belum tentu sepenuhnya ia akan menceritakan apa yang telah terjadi dalam dirinya sendiri. Yang keempat, unknown self atau wilayah yang tidak dapat dikenal. Unknown self atau wilayah yang tidak dikenal ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang ini tidak mampu mengenali dirinya sendiri, bahkan orang lain pun. Contohnya, hipnotis. Kemudian, soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan suatu bahasa atau pikiran yang ada di dalam diri komunikator terhadap subjek yang tidak tampak. Contohnya, berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep diri dan apa pengaruhnya dalam diri kita sendiri. Konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapakah diri kita, dan itu hanya kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Demikian saja pembahasan saya dari soal ujian tengah semester di Psikologi Komunikasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.